come with me to Indonesia, July, summer mission. 32.000 orang selamat loh. Ini last year. Next year I'm praying for double, haleluya. Let's do it. Oh pastor, saya belum ada kesempatan. Okay, send your prayers. Commit to pray for the mission field. This is a mission church, amen saudara. Kita bukan kolam, kita penyalur, kita sungai, amen saudara. Amen. Sebentar lagi kita juga akan communion. You know what this is? You akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kenapa saya disuruh dimakan? Supaya you nyadar. This is not a philosophy. This is not a system of belief only. This is physical. It's gonna be very physical. Artinya apa? What you believe has to be manifested physically. If you believe Anda penyalur berkat, you nggak juga cuma konsep di sini. I feel good. No, you're gonna have to actually take a step and do it. Amin saudara. This is a commitment. Tuhan Yesus, keselamatan yang aku terima dari Engkau dan yang harus aku sampaikan kepada orang lain, itu bukan hanya konsep. Tapi saya, just as real as this bread becomes one with my body, so will be your commandment. It will not only be cerebral and mental, it will be physical. That's what I've been doing all this time. Sampai masuk hutan, saya ke Nepal, saya udah nggak sempat nunjukin Nepal segala macam. My goodness, di Nepal, saya naik kuda saudara. 15.000 feet di Himalaya, 7 jam. I tell you that, kalau nggak inget ini ya, physical, udah pulang saya, naik kuda. Setengah jam pertama sebentar-bentar foto. Setengah jam pertama. Habis itu, wah ini kok goyangnya gini terus ya. Sesudah 2 jam gue udah diam aja, terserah deh. 7 jam. Waktu saya turun dari kuda itu, I can never walk the same again. And neither did the horse. You tahu nggak? Itu ada, kita dulu datang bertiga, saya sama teman-teman saya. Kudanya ada 3. Waktu kita datang, tukang kudanya argumen, ribut. Harus pakai bahasa Nepal tentunya. Baru belakangan saya tahu, mereka ribut kuda mana yang akan dikorbankan untuk dinaikin saya. Kurang ajar nggak? Karena yang lain kurus-kurus gitu. Kuda lu aja deh yang dimatiin. Saya dapat kuda yang paling kuat, paling muda, dan paling goblok. Sedikit-sedikit. It's physical, man. Why did I do that? Karena saya mau menengok sebuah Tibetan refugee camp. Gak pernah denger Injil mereka. And the only way ya, kalau nggak naik kuda ya jalan kaki. Ya udah. Habis you nggak di situ, nggak ada yang mau ke situ, ya udah tua-tua begini ya gue jalan deh. Kenapa saya naik boat 40 jam? Well, lu sih nggak kesana. Ya udah, gue pergi. I mean, whatever it takes, we have to do. It's gonna get physical. Let me show you some pictures from Nepal. It's a beautiful country. This is Kathmandu Valley. This is Kathmandu Valley. Itu pesawat itu ya. Tahu mereknya apa? Yeti Air. Yeti. Tahu Yeti Bigfoot itu? Yeti Air. Gue udah, man, ini pesawat ini dibuat tahun 56. 56. Saya naik itu tuh ya. Lah kok nggak jalan-jalan ya? Wah saya sampai saya ngintip kan. Saya ngintip itu pilotnya. Lu tahu nggak pilotnya lagi ngapain? Dia lagi berdiri di atas rem, ininya digas sepol-polnya. Ngapain dia berdiri gini? Tahu-tahu dia loncat dari rem, gitu. Karena landasannya kependekan. Begitu naik langsung, itu gunungnya itu. Waduh.
Waduh. Ngapain saya melakukan hal begitu? Mau jadi penyalur berkat, saudara? Mau jadi penyalur berkat? Put it back. I don't need to see myself. Himalaya, gunungnya kayak gitu, tingginya tuh kayak gitu, saudara. Gunung-gunung. Di sana, security, karena lagi perang sama the Maoist. Nah ini kudanya, saudara. Yang lain kurus-kurus memang, itu kuda goblok yang saya naikin tuh. That's the dumb thing. Saya dibawa juga ini ke tempat ini, Anbukaira ini, kemarin ini. Just this, about 11 months ago. Nggak ada di Google Earth. Saya cari-cari nggak ada, tapi barangnya ada di sini. Saya naik motor sama ninja ini. Saya harus bawa gitar sendiri, saya bawa ampli sendiri, saya main gitar sendiri, mimpin pujian sendiri, ngajar sendiri. That whole thing. Naik motor. Ini gereja kita di sana. This is a pastors conference, that's all our pastors. Ini pastor kita semuanya. Di sana banyak sungai, banyak lembah. Itu di situ tuh di belakang saya ada kayak garis gitu dari kiri kanan itu jembatan, saudara. Banyak jembatan gantung itu, ngeri sekali. Kalau nyebrang sungai ngeri sekali. Saya pergi ke Manakana Temple, bukan Manakana ayam kambing saya, bukan. Ini temple paling tinggi di dunia. That weekend mereka membawa 10.000 binatang untuk dipotong di sana. Jalan kaki bukan naik kabel ban. Mereka nyebrang sungai ini kadang pakai begini nih. Gantungan kayak keranjang, terus ada 2 orang yang narik. Jadi pertamanya di los dulu. Gitu ke tengah gitu. Terus udah gitu mereka narik gitu. Hari itu mereka kerja keras sekali karena yang naik ini, saudara. Jadi waktu setengah pertama tuh di los. Terus sampai tengah. Terus mereka mulai narik. Nah, karena saya yang naik, berat kan saudara ya. Sampai udah itu mereka udah ngedodok gitu. Waduh ini kalau lepas balik lagi nih ya. Tahu-tahu ya, ini yang udah lagi ngedodok ini begitu. Tahu-tahu dia gini, set. Wih, ngapain dia? Sandalnya dicopot, diganjel itu rodanya, terus dia ngaso, saudara. Jadi kita gantung-gantung diganjel sandal, saudara. Hebat betul manuvernya. Itu sandalnya dicopot terus ditaruh di belakangnya itu rodanya itu. Habis sudah ngaso baru naik lagi. Amin. Ini pastor kita, Pastor Philip, namanya Philip Fisherman. Sebetulnya namanya Shiva Raj Dakal. Tapi terima Tuhan jadi Philip Fisherman. Ini di atas atapnya gedung gereja kita. Ini gereja kita, baru setahun. Kita mulai dari nol loh di Nepal, saudara. Kita mulai dari nol sama sekali. Ini dari Pastor Philip ini. Sendirian. Dia sebetulnya udah punya jemaat, begitu join IFGF, ditendang keluar dari gerejanya. Sama misionaris yang duitin itu gereja, ditendang. Jadi ya udah, mulai. Dalam waktu setahun, ini jemaat kita. Ini sebelah kanan yang laki, sebelah kiri yang perempuan dan anak-anak. Dalam 1 tahun 120 orang. Semuanya petobat baru, orang Hindu terima Tuhan. Dan mereka nggak ngerti. Jadi enak sekali. Pastor Philip bilang, kalau orang Kristen tiap hari harus datang ke rumah Tuhan jam 5 pagi berdoa. Oh gitu. Ya udah, semua udah tiap hari datang ke gereja jam 5 berdoa. Jam 7 sampai jam 9 HIC, sekolah Alkitab. Tiap hari. Tiap hari. 5 sampai 7 doa, 7 sampai 9 sekolah Alkitab. Setiap hari Kamis, itu ada market day, seluruh jemaat pergi ke pasar, menginjil. Yang berani di pojokan, menginjil sampai digebukin. Yang kurang berani, satu demi satu dari kios ke kios. That's why within a year, 120 people. Do you know that sekarang kita ada berapa gereja, saudara? 105. 1 year. Haleluya.